adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah Sekolah Minggu Online GKPI Satria Grogol. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti ibadah Sekolah Minggu? Iya, kalau gitu kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi satu buah lagu. Adik-adik kalau tahu lagu ini judulnya Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Oke, tahu kan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yeay. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Kayaknya terlalu singkat deh yang tadi. Let's go. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah minggu kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan kembali berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan menikmati ibadah Sekolah Minggu Online GKPI hari ini. Biar kiranya setiap firman yang kami dengar ya Tuhan, itu boleh menjadi berkat buat kami, menjadi pedoman buat kami untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat atau enggak sehat? Sehat? Apakah adik-adik senang hari ini kita bisa ibadah online lagi? Oh iya atau enggak? Iya? Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari adik-adik yang sudah siap Alkitabnya di sebelah adik-adik boleh langsung dibuka. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah adik-adik, mereka dengan tekun adik-adik berdoa. Tekun dalam artian mereka tuh tidak tahu sampai kapan mereka harus berdoa. Mereka tidak tahu kapan doa mereka dikabulin gitu. Mereka nggak tahu harus berapa lama lagi seperti itu. Tapi mereka nggak nyerah. Mereka tetap berdoa. Mereka tetap mengimani bahwa di dalam masa-masa bertekun itu, di dalam masa-masa berdoa itu, mereka juga menyerahkan segala hal yang mereka imani ke dalam tangan pengasihannya Allah gitu. Mereka juga di saat mereka berdoa, di saat mereka menunggu, mereka dengan tekun melakukan bagian mereka juga percaya bahwa
Allah juga setia dan akan melakukan bagiannya Tuhan gitu. Maka dengan penuh pengharapan, murid-murid atau rasul-rasul menanti-nantikan firman Tuhan digenapi seperti itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan keluarga adik-adik? Seperti itu. Bagaimana sih caranya kita bertekun kalau misalnya Tuhan bilang, misalnya adik-adik berdoa, lalu Tuhan, adik-adik belum mendapat jawabannya gitu. Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik berhenti berdoa atau adik-adik terus berdoa? Terus berdoa atau berhenti berdoa? Terus berdoa. Kenapa adik-adik terus berdoa? Iya, alasannya karena ya mungkin ada yang bilang ya supaya sampai dapat, berdoanya sampai dapat. Atau ada yang bilang mungkin ya karena aku percaya bahwa Tuhan akan menjawab doaku gitu. Iya adik-adik, bahwa di dalam masa penantian kita, di dalam masa ketekunan kita, di dalam masa doa kita, sesungguhnya Tuhan pun bekerja seperti itu. Dan ya ketika kita berkomitmen untuk mendoakan apa yang kita mau, kita juga secara tidak langsung berkomitmen untuk menunggu waktunya Tuhan, kapan akan menjawab doa kita, seperti itu. Nah, jangan lupa juga bahwa di dalam keluarga kita sama seperti rasul-rasul berkumpul, mereka mengajak semua teman-teman, mereka mengajak semua keluarga Yesus untuk berkumpul dan berdoa bersama. Kita pun punya bagian yang sama di dalam keluarga kita. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi di dalam keluarga kita, adik-adik, bahwa kita juga bisa jadi alat Tuhan untuk keluarga kita lebih mengenal Yesus lagi gitu. Bahwa kita juga boleh ngajak adik kita, kakak kita, atau bahkan orang tua kita untuk berdoa, misalnya mengingatkan mereka untuk, oh kalau sebelum tidur jangan lupa berdoa ya mah gitu. Atau misalnya kalian makan, terus kalian makan bareng adik atau kakak kalian, kalian boleh ajak kita berdoa bareng yuk gitu, jangan sendiri-sendiri gitu. Itu merupakan salah satu bentuk kalian menjadi saksi di dalam keluarga kalian gitu. Kalian menjadi alat Tuhan untuk mereka juga bisa bertekun dalam hal ini, ya dalam hal berdoa gitu. Dan bisa jadi hal-hal lain juga, bahwa kita juga bisa memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan buat bagi keluarga kita gitu. Bahwa misalnya adik-adik tadi di sekolah, terus adik-adik merasa aku ulangan susah tapi kok aku tetap ngerasa tenang ya gitu. Itu bisa adik-adik ceritakan sama keluarga atau orang tua kalian, dan kalian bisa bilang, ya karena aku percaya bahwa Tuhan tetap menolong aku di dalam keadaan yang sulit, seperti itu. Itu kata-kata itu juga bisa menguatkan orang lain loh, apalagi keluarga kalian, seperti itu. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang punya, kita tuh punya beban pelayanan ya, dimanapun kita berada, termasuk di dalam keluarga kita. Kita juga melayani keluarga kita loh, dengan cara yaitu tadi, menjadi saksi. Kita mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Kita mengajak mereka untuk dekat sama Tuhan, seperti itu. Oke adik-adik, aku punya ayat hafalan untuk ibadah kita hari ini. Itu diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Sudah dapat? Oke. Kita baca bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah
cara hidup jemaat pada mula-mula ya adik-adik. Jadi waktu itu mereka lagi semangat-semangatnya untuk beribadah kepada Tuhan, dan inilah yang mereka lakukan setiap hari. Jadi mereka salah satunya mereka berkumpul, mereka melakukan persekutuan, which is di dalamnya itu ada memuji nama Tuhan, mereka berdoa juga, mereka baca firman juga, dan mereka memecahkan roti. Seperti itu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah menjadi saksi di dalam keluarga adik-adik sampai hari ini? Kalau belum, kalau adik-adik merasa belum deh kayaknya kak, sekarang waktunya adik-adik. Tidak ada kata terlambat, jadi adik-adik bisa memulai hari ini gitu, menceritakan kebaikan Tuhan, atau adik-adik menahan diri untuk tidak marah-marah, terus adik-adik mengajak kakak atau adik atau orang tua untuk berdoa bersama gitu. Oke? Jangan lupa bahwa semua anak Tuhan itu punya kewajiban yang sama, punya beban pelayanan yang sama, yaitu untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Oke? Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini. Semoga firman kita yang kita dengar hari ini bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Oke, jangan lupa terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali kami dengar hari ini. Biar kiranya Tuhan juga boleh bantu kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami boleh memahami bahwa Kristus menginginkan kami untuk hidup menjadi anak-anak yang tekun, terutama dalam hal berdoa dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami menekankan ya Tuhan bahwa di dalam firman ini kami diajak untuk menjadi saksi di dalam keluarga kami. Roh Kudus kiranya beri kami kekuatan, beri kami keberanian, beri kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami boleh menggunakan mulut kami untuk kami melakukan segala perbuatan baik, sehingga anggota keluarga kami bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini. Bye-bye. God bless you.